Bismillah, alhamdulillah ala ni'amillah allati la tu'addu wa la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala bani adam ala samadi khisalin minha arba'un li ahlil jannah wa minha arba'un li ahlin nar ila akhiril hadis. Ingkang mulia Sayyid Gamal bin Ismail bin Yahya, ingkang mulia Abah Hasan bin Ismail bin Yahya, para habaib, para syarifah, para kiai, para ustadz wal ustadzah, hadirin wal hadirat, hadani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua bisa hadir di masjid yang mulia, Masjid Agung Kebon Melati, dalam rangka istiqomah. Niat yang lurus, istiqomah, hadir di Kebon Melati, suwan datang guru, berdoa bersama, ziarah kubur datang syekhuna. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah tetap tercurahkan kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Iftah lana ya Allah. Hadirin yang saya hormati, ayat tadi biasa dikaji di Masjid Kebon Melati ini berulang-ulang. Kalau tidak salah, surat Al-A'raf ayat 179 mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad dzarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi ila akhiril ayat, yang artinya sungguh kami Allah telah memenuhi neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Allah telah memenuhi neraka jahanam. Jare wong Indramayu, Gusti Allah ngebeki neraka jahanam ku akeh-akeh jin bari manusia. Perlu diingat bahwa satu hewan, binatang tidak masuk neraka karena binatang masuk dalam perut manusia. Jadi kalau manusia di dalam neraka, binatang juga ikut ke neraka. Jadi Allah berfirman bahwa neraka jahanam dipenuhi kebanyakan oleh manusia dan jin. Tentunya manusia yang bagaimana yang di dalam neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka manusia kang duwe ati ora kanggo memahami ayate Gusti Allah. Manusia kang duweni ati tegelan, manusia kang duwe ati dengkekan, tukang nyewot, emosional, gampang nafsu, iku ado karo Gusti Allah. Mereka-mereka yang hatinya lalai terhadap Allah, tidak memikirkan ayat-ayat Allah. Maka Syekhuna Al-Mukarram solusi dari ayat ini, eling-elingen Allah Rasule suwan pegot kulang gandule. Duwe kuping aja budeg aja tuli, eling Allah Rasulullah aja lali. Ini solusi. Karena saya lihat di dalam masjid ini semuanya manusia ya. Manusia ya.
Manusia kan? Ya, manusia kelihatan. Ya manusia. Jubahnya bagus-bagus. Jubahnya bagus-bagus. Nah, Allah tidak melihat jubahnya manusianya. Mereka yang punya hati tidak untuk memahami ayat Allah, tidak mau mengingat. Inilah manusia yang bakal calon penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah min. Makanya Syekhul Mukarram selalu eling Allah kang gumantil demen Rasul ayu ngintil aja kala karo ising pendil kapan digotok. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan banyak zikir mengingat hati kita akan jadi tenang. Ini solusi supaya hati kita. Kenapa? Kalau kita memahami ayat Allah, jumlah ayat 6.114 surat, jumlah hijib 60 hijib, jumlah juz 30 juz, jumlah kalimat 77.450 kalimat, juta 25.000 huruf. Kalau nggak percaya silakan hitung sendiri. Bagaimana kita memahami ayat yang ribuan demikian? Maka Syekhul Mukarram memberikan solusi, ayu batur gage ngaji tafsir Jalalain, eling Allah Rasulullah suwan kelalen. Di dalam tafsir Jalaluddin Asyuti atau tafsir Jalalain, bahwa rangkuman dari ayat yang 6.666 ayat diringkes eling Allah Rasulullah suwan kelalen. Jadi kalau hati kita ingat Allah, ayo diraksa manjing metune ambekan rameh sepi belajar eling ning pangeran. Sikil tengen napak belajar eling Allah, sikil kiwin napak belajar eling Rasulullah. Eling Allah kang sampurna ora bisa akalana, amal eling kang digawa barang akeh ora digawa. Niku glondongane Quran. Glondongane Quran. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat saja kita tidak ingat Allah, ingat macam-macam. Betul nggak kira-kira? Jujur sampean, bakal sholat kelingan apa? Ingat apa kira-kira? Kalau Ustaz Solehin, kalau Ustaz ingatnya satu, berkat. Dari berkat jadi orang serbangan segepekir, pepek di dadak mikir, macam-macam kan? Macam-macam. Nah, mereka yang punya hati tidak untuk mengingat Allah, calon penghuni jahanam. Maka ajaran Syekhul Mukarram, sehari semalam ada aurat ati salim, aurat ati selamat, hati yang selamat, hati yang hanya satu rasa Allah, tidak kecampuran duit, tidak kecampuran pekerjaan, hanya merasa, hanya satu rasa Allah, Allah. Itu hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Harta benda dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hanya satu rasa Allah. Yang pertama. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka penghuni jahanam, orang yang punya mata tidak untuk melihat ayat-ayat Allah. Perlu diperhatikan bahwa ayat Allah ada dua, ada ayat qauli, ada ayat kauni. Kalau ayat qauli di dalam mushaf Al-Qur'anul Karim, kalau ayat kauni yang kita lihat, dunia ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita ada hujan, bahwa hujan turun dari langit, itu ayat Allah. Di dalam Al-Quran keterangan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah turunkan hujan dari langit untuk menumbuhkan biji-bijian, untuk memberi rezeki kita semua. Keterangannya dalam mushaf Al-Quran, kenyataannya itu kauni, hujannya turun. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menjadikan Allah sekutu. Artinya menjadikan Allah ada sekutu. Kalau kalian mengetahui, orang yang penghuni jahanam, yaitu orang yang punya mata, tidak mau melihat ayat-ayat Allah.
Syekhuna Al-Mukarram memberikan tuntunan, ayo batur dua mata tinggalana awak bodoh gage gandul ning syekhuna. Kalau kita manut syekhuna, dididik oleh syekhuna, mata kita untuk melihat ayat Allah, melihat para ulama, melihat para habaib, melihat kekuasaan Allah, saling silaturahmi, saling menatap. Ini mata kita. Ayu batur dua mata tinggalana awak bodoh gage manutnya syekhuna. Ini kita pelajari, kita belajar. Kalau kita mampu melihat ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang ketiga, walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka penghuni neraka jahanam yang punya telinga tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau mendengarkan pengajian, tidak mendengarkan nasihat-nasihat baik. Oleh karena itu Syekhul Al-Mukarram guru kita memberikan tuntunan setiap hari istiqomah maghrib sampai isya. Selesai aurat rutin ada pengajian. Setiap subuh nunggu terbit matahari, selesai aurat ada pengajian. Supaya telinga kita termasuk orang-orang yang tidak termasuk orang-orang yang dalam kategori ayat walahum adzanu la yasma'una biha. Sapa wonge tinggal ngaji saben dina angungkuli dosane wong laku zina. Orang yang meninggalkan ngaji, orang yang meninggalkan thalabul ilmi setiap hari dosanya lebih berbahaya daripada berbuat zina. Kita tidak zina, tidak melacur, tapi dosanya melebihi dari zina dan pelacur karena meninggalkan ngaji, meninggalkan thalabul ilmi. Bukan saja anak-anak santri, kita dituntut untuk mengaji sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi lalahdi. Oleh karena itu walahum adzanu la yasma'una fiha, mereka yang punya telinga tidak mau mendengarkan ayat Allah, tidak mau mendengarkan nasihat para ulama, maka mereka adalah penghuni jahanam. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Hati tidak mengingat Allah, mata tidak melihat ayat Allah, telinga tidak mendengarkan ayat Allah, sama dengan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kita makan, kambing makan, kita tidur, kambing tidur. Kita ngising, kambing ngising. Kambing makan, kita makan. Kambing tidur, kita tidur. Kambing buang air, kita buang air. Kambing nggak sholat, kita nggak sholat, sama dengan kambing. Kambing nggak berjamaah, kita nggak berjamaah, sama dengan ada kambing tawasulan. Kalau kita nggak tawasulan, sama dengan mending kambing enak dagingnya, telepongnya buat pupuk. Kalau manusia buat apa? Ini ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka orang yang lalai. Oleh karena itu, salah satu solusi untuk terhindar dari ayat ini, supaya kita lepas dari jahanam, maka Syekh Syekhul Mukarram memberikan tuntunan supaya kita jadi orang yang tetap iman Islam, selamat dunia akhirat selamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing awal